pujikan, nyanyikan Mars GKN. Kita dipanggil hidup kudus, disucikan oleh darah Yesus, dipanggil dari dunia yang gelap, dibebaskan dari rantai dosa. Kudus bagi Tuhan itu sembahyangku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Dari seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Anak-anak terang mau dipanggil agar hidup kudus bagi Tuhan, jauh dari dosa jalan dalam terang, Roh Kudus tinggalkan kita menang. Kudus bagi Tuhan itu sembahyangku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Puji namanya yang terindah, kepada Yesus kita beriman, yang membuat kita suci bersih, sehingga kita ke surga nanti. Kudus bagi Tuhan itu sembahyangku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Kudus bagi Tuhan itu sembahyangku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Nyanyi seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Nyanyi seorang wartakan, kudus bagi Tuhan selamanya. Selalu kembali. Bila kita selalu bersyukur dalam hadirat Tuhan, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur dalam hadirat Tuhan. Bila kita selalu dekat pada Tuhan, mengejar hadirnya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, Setiap kataku kau menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kau
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah kita selalu dekat pada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, Kamu menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, Tuhan, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
syukur memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, mengejar hadir-Mu Tuhan. Syukur syukur Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Saudara Bapak Ibu sekalian dibantu berdiri. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja Tuhan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita naikkan lebih tinggi hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja ku agungkan, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah pujian kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan dan memenuhi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap hadir-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, dan segenap jiwa kita, pengharapan kita serahkan dalam hadirat Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, agung dan perkasa.
Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Ajaib Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Yesus Raja mulia dalam kehidupan kita, bangkit serukan nama Tuhan. Biarlah kita maju memerangi kehidupan kita. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat, iblis kementar, kalahkan ibu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis kementar, iblis kementar, kalahkan ibu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, karena layak Tuhan, nama Yesus, nama benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat, iblis kementar, kalahkan ibu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Mana layak Tuhan, nama Yesus, karena benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, karena layak Tuhan, nama Yesus, karena benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Ayo saudara duduk kembali, saya persilakan duduk kembali. Nama Yesus di atas segalanya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta Mas Jonathan berdoa.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kiranya Kau memberkati kami. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Kau berkati yang bisa memberi, berkati juga yang belum bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kau urai, kau ubah ratapku menjadi tarian. Aku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau ubah ratapku, ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kalungku, sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang kembalikan dengan berlipat kali ganda. Mari puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendiasakan menurut Tuhan. Sering kita tidak mengerti jalannya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan rancangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan diri-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati mengambang, serahkan diri
Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, terjadi belantara yang gelap, Seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri demi karya-Mu. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, serahkan diri demi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingini, yang penuh dengan kasih dan kemurahan. hidupku puaskan Kami percaya Kau ada dengan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabdi, Setiap rancangan-Mu itu baik untuk kami. demi karya-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami hamba-Mu. Demi karya-Mu. Membawa anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Serahkan diri demi karya-Mu. Kami percaya Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kau melihat oh Tuhan jemaat-Mu yang saat ini mendoakan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa memakai anak-anak ini untuk menjadi berkat Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Setiap pendidikannya Tuhan, Engkau campur tangan. Jauhkan dari sakit penyakit, tapi Engkau senantiasa melihara dan berikan kesehatan untuk anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan anak-anak ini. Mari Bapak Ibu ulurkan tangan kepada anak-anak ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan meninggalkan anak-anak. Kau senantiasa mengurapi dia untuk melangkah ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang berhasil di masa depan, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini anak yang setia kepada Engkau. Pakailah mereka Tuhan, pakailah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau memberkati anak-anak ini. Berkati orang tuanya, berkati kakak neneknya yang mengasuh. Apapun yang dibutuhkan untuk pendidikannya, Tuhan Engkau akan campur tangan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar tidak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi, bukakan setiap rahasia firman-Mu. Berkati tim PAW, tim musik, kolektan LCD semua diberkati Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan dan pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Udah PPT-nya? Ya. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini, hidup berkemenangan. Amin. Saudara ingin menang? Menang. Saudara sadar atau tidak sadar kita selalu berjuang setiap hari, ya. Setiap hari, setiap saat kita mengalami perjuangan. Menghadapi pertandingan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pertandingan saya dengan pertandingan Bapak Ibu Saudara satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kita memiliki Tuhan yang sama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, ada damai sejahtera yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ayo kita mau menang, ya. Jangan kalah dengan keadaan dan situasi yang terjadi Bapak Ibu. Yang secara manusia mungkin kita mengalami banyak kekhawatiran. Ya. Tetapi saudara dan saya memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sudah berkorban dan mati buat kehidupan saudara dan saya. Dia bangkit dari antara orang mati. Nanti sebentar bulan depan kita akan memperingati Paskah. Dia sudah mati, bahkan bukan cuma mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Maut itu sudah dikalahkan. Kemenangan dan hidup yang kekal itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kemenangan itu bisa dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo kita mau sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kita mau setia kepada Tuhan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Kalau kita tidak setia, kita akan kalah. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Ada jemaat yang di sebelah utara sana, ya. Saya tidak sebutkan gerejanya. Dia setia melayani. Dia pemain musik. Pemain musiknya yang hebat. Dia melayani ke gereja sana, ke gereja sana, ke gereja sana. Nah, sudah sekian lama, mungkin mulai dari masih bujang. Sudah sampai akhirnya sudah usia berapa ya, sekitar 60 lebih sekarang. 60 lebih. Dan dengar-dengar pada bulan kemarin dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan iman kepada Tuhan. Ya. Karena saya pemimpin, saya bukan pemimpin, saya pembina dari persekutuan yang ada di tingkat kelurahan Ciptomulyo. Saya tanya, Bu, sama pengurus di persekutuan Okumini di sana, bagaimana kondisinya Bapak ini? Kok saya dengar-dengar sakit? Oh iya Pak, sakit. Tetapi sudah meninggalkan Tuhan. Sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu 2 hari ya. Setelah 2 harinya, nah besoknya saya bilang, besoknya saya katakan, Bu, tolong dipantau. Kalau ada apa-apa, saya siap melayani. Saya bilang gitu. Ya Pak, nanti saya cari informasi. Lewat 1 malam, besoknya, Pak, jam 12 siang. Bapak ini sudah dipanggil Tuhan. Jam 12 siang dipanggil Tuhan. Terus akhirnya ya apa? Ya sudah, dimakamkan dengan cara di sana. Tidak seiman dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tinggal masuk di dalam garis yang Tuhan mau tentukan.
lalu dia telah sia-sia, kehilangan. Sudah sekian lama melayani pemain musik, kalau main musik main drum, dia khusus main drum. Wah, luar biasa. Dia pernah di kafe, di kapal dia pemain musik. Di gereja juga dipakai, dari gereja enggak gereja-gereja kecil tapi gereja-gereja besar ya. Dan akhir hidupnya dia kalah. Dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dan dah sampai terjadi itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita mau berjuang. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Ayo, next. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayo. 2, 3. Puji Tuhan, ada 300 orang yang baca ya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dalam awal sampai akhir. Saya garis bawahi kalimat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita menikmati sesuatu yang indah. Yang Tuhan sudah siapkan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Khususnya orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus yang sudah mati berkorban buat saudara dan saya. Dia telah bangkit dari orang mati dan dia naik ke sorga menyediakan tempat yang indah. Tempat yang luar biasa. Itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di tempat yang indah itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mengalami segala sesuatu. Tadi saya sudah katakan. Kita bertanding. Kita lagi berlomba Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di tempat yang indah. Kapan waktu yang indah itu kita tidak tahu. Tetapi kita harus siap-siap. Dan inilah janji yang Tuhan sudah berikan. Tempat yang indah yaitu surga. Bersama dengan Bapa di sorga di sana. Tempat yang Tuhan sudah siapkan. Ayo sebelum memasuki di tempat yang indah itu. Kita harus tetap mempertahankan iman. Sungguh-sungguh di dalam kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai di akhir-akhir hidup kita tinggalkan Tuhan. Mungkin oleh karena masalah, mungkin oleh karena sakit penyakit. Bapak yang saya saksikan itu memang sakit. Tetapi karena anak-anaknya juga orang yang seberang, akhirnya dia juga ikut ke seberang. Dia takut nanti kalau mati gak ada yang ngurus. Padahal saya sudah mengatakan kepada teman-teman yang ada di Okumene, saya siap. Saya siap, monggo hubungi saya siap akan melayani. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tinggalkan imannya. Iman, pelayanan sudah setia, sekian lama dia bangun. Ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada banyak mujizat, ada banyak perkara-perkara yang indah. Yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat mereka. Tetapi akhir hidupnya dia tinggalkan. Ayo kita mau berjuang Bapak Ibu. Kita mau berjuang di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk di tempat yang indah yang Tuhan berikan. Saya tiga berkat saya berikan kepada Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Untuk kita mau hidup kita mau menang di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Berkat yang pertama Bapak Ibu. Ya, berkat yang pertama. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan tadi pujian tidak bisa kita selami. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa kalau kita boleh masuk di dalam rencana Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada bersama dengan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami satu keindahan yang Tuhan berikan. Berkat yang pertama yaitu kita mau paham. Next, ya. Prinsip di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita mau hidup menang di dalam Tuhan, kita harus memiliki prinsip Bapak Ibu. Ya. Kita harus tahu dan kita harus paham waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Tidak ada yang tahu. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua tidak ada yang tahu. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan besok datang, tanggal sekian datang, itu bohong Bapak Ibu ya. Itu hoax. Bapak pun tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan masuk di dalam rencana Tuhan yang indah untuk membawa anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di dalam kita mau memahami waktunya Tuhan, ada proses yang harus kita hadapi. Bukan cuman instan. Instan itu gampang Bapak Ibu ya. Instan jadi orang Kristen ya, maunya enak aja. Jadi orang Kristen tidak ada masalah. Jadi orang Kristen maunya diberkati. Semuanya berjalan lancar, mulus. Seperti jalan tol. Jalan tol itu ada lubangnya Bapak Ibu. Ada gelombangnya. Coba yang sering lewat jalan tol. Dekat-dekat jembatan gitu pasti ada gelombangnya. Ziut gitu. Nggak mulus. Proses dalam perjalanan. Tidak instan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini ada proses yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada hal-hal yang membuat secara manusia, secara daging ini tidak enak. Sakit. Saya sudah sekian lama menjadi orang Kristen kok masih menghadapi masalah. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan kok masih ada saja masalah. Saya sudah berikan perpuluhan kok masih ada masalah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Masuk di dalam prosesnya Tuhan. Supaya apa? Hidup saudara dan saya menjadi hidup yang matang. Dan tahu waktunya Tuhan. Bahwa Tuhan akan membawa kehidupan iman kita kepada iman yang dewasa. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang matang. Iman yang dahsyat. Iman yang luar biasa. Yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di saat waktunya yang indah itu datang, kita benar-benar menempati waktu yang indah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya melihat beberapa jemaat di sini. Saya mengikuti YouTube jemaat di tempat ini. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Dia kembali ke rumah Bapa di surga adalah orang-orang yang setia. Ya, orang-orang yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, ayo kita mau tetap setia. Supaya kita akan menjadi orang yang menang. Masuk ke tempat yang indah itu. Yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan. Bukan cuma indah, tempat surga yang indah, yang mulia.
Tetapi hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga sana menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Di dalam kita mau menunggu waktunya Tuhan. Di dalam kita mau menunggu waktunya Tuhan. Tentunya kita harus fokus. Kita harus fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada firman Tuhan. Kepada Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayo kita mau fokus kepada kebenaran Allah. Fokus kepada jalan dan kehidupan yang Allah boleh nyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita mau menunggu dan kita mau memahami waktunya Tuhan. Ayo kita mau fokus kehidupan kita. Terus mengikut Tuhan. Jangan melenceng Bapak ya. Jangan melenceng. Sebab di luaran sana ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar. 2 hari yang lalu jemaat yang kami layani tiba-tiba menyatakan bahwa Pak saya ngikut gereja A. Gereja yang besar memang, tempatnya di hotel. Enggak apa-apa silakan. Padahal saya sudah layani sekian lama mulai tahun berapa ya? 2000 sudah 5 tahun lebih ya sama-sama kita melayani. Nah sekarang kemarin itu teruskan saya mengikut gereja A. Ibadahnya di mana? Di hotel itu Pak. Nggak apa-apa silakan. Tiba-tiba dia telepon, Pak kok pengajarannya seperti ini. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Pertama kali dia datang ke saya, Pak saya mau, karena ini menikah yang kedua. Nah, menikah yang kedua katanya dia mau ngurus menikah waktu itu dengan seberang. Dia sudah dibaptis dan istrinya juga dibaptis. Saya baptis waktu itu. Istrinya belum percaya kepada Tuhan. Terus habis itu percaya sama Tuhan saya baptis. Dan suaminya ini sudah percaya sama Tuhan dan belum dibaptis. Dan ingin masuk di dalam pernikahan Kristen. Ya. Yang laki-laki ini punya surat baptis. Yang istrinya itu sudah dibaptis dan ada surat baptisnya. Dia ingin ngurus secara Kristen. Ya, secara resmi, secara gereja. Terus dari gereja A katakan berarti Bapak harus baptis lagi. Dia cerita kepada saya, ya monggo kalau memang itu ajaran seperti itu hati-hati. Baptis itu bukan mainan, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Maka itu ayo kita mau fokus kepada kebenaran Tuhan. Fokus kepada kebenaran Tuhan supaya saudara dan saya kita mau tetap menikmati damai sejahtera. Nah, besoknya kembali lagi telepon, Pak ini kok ada acara doa itu seperti ini. Seperti ini, terus bahkan rencananya itu mau doa di perempatan jalan. Saya bilang, kayak orang Farisi saja yang berada di tengah di perempatan lalu angkat tangan. Ya, berdoa yang benar itu loh di dalam Matius pasal yang ke-6. Gimana Bapak Ibu? Masuk dalam kamar. Tutup kamarmu, berdoa di sana. Berdoa kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ayo kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada Alkitab. Kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Supaya kita tidak kalah. Supaya kita tidak rugi dengan apa yang Tuhan boleh siapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya kita minta kekuatan datang daripada di saat kita menunggu waktunya Tuhan, kita mau paham waktunya Tuhan, kita mau minta hikmat daripada Tuhan, fokus kepada kebenaran Allah. Dan biarlah kita minta kekuatan yang datang daripada Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak akan pernah mampu. Bapak Ibu, kami pelayanan di daerah Pakisaji sudah 1 tahun.
tiba-tiba tidak lagi diizinkan. Siapa yang nggak mengizinkan? Yang punya rumah. Bilang divakumkan karena jemaatnya cuma sekian. Oh monggo silakan. Berarti menghalangi pekerjaan Tuhan. Silakan, karena nggak ada pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan kami berdoa, dapat pekerjaan tidak mau lagi ibadah karena sibuk karena pekerjaannya. Akhirnya ditutuplah pelayanan itu. Pindahlah ke rumah saya sampai hari ini. Sampai hari ini bisa berjalan itu semua karena Tuhan. Roh Kudus kalau nggak memampukan kami sedih waktu itu. Istri saya juga sedih karena sudah melayani perjalanan yang cukup jauh, hujan panas ya kita pelayanan. Bapak Ibu kok tiba-tiba wis divakumkan, monggo silakan. Bukan berurusan dengan saya. Ayo kita minta kekuatan daripada Tuhan. Secara manusia kita kecewa. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan, berkat yang baru yang Tuhan berikan. Ada sesuatu topangan yang baru yang Tuhan berikan. Karena penghiburan daripada Roh Kudus saya boleh tetap melayani sampai hari ini. Dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Percaya beriman kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu enggak sulit Tuhan. Ayo kita mau pahami waktunya Tuhan. Alami proses itu. Ya, alami proses itu. Allah turut bekerja. Allah enggak diam. Allah selalu menyertai setiap langkah kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo kita mau tetap setia. Ya. Mungkin secara pandangan mata manusia kita tidak tahu. Ya. Kalau Tuhan menyertai kita. Tetapi dengan iman Ia akan beserta. Dia memberikan kekuatan yang baru. Dia turut melakukan segala sesuatu kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk melakukan hal yang baik. Jadi Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Saudara disertai oleh Tuhan. Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam kehidupan kita. Ayo kita mau pahami waktunya Tuhan. Yang Tuhan boleh siapkan. Ya, berkat yang kedua. Next prinsip di dalam kehidupan kita. Untuk kita mau terus hidup di dalam kemenangan kepada Tuhan. Ya, patuhi kehendak Tuhan. Patuhi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan? Apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayo kita baca. Di dalam Matius pasal yang ke-26. Ya. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin biarlah cawan ini daripadaku. Lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini peristiwa pada saat Yesus sebelum ditangkap. Sebelum dia mengalami mati di atas kayu salib. Dia sudah tahu bahwa rencana Tuhan akan terjadi di dalam dirinya. Dia akan ditangkap, dia akan mati, dia akan digantung. Tetapi di sana ada rencana dan kuasa Tuhan, tahu bahwa itulah kehendak yang Bapa mau dalam kehidupannya. Untuk menjadi kekekalan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa kepada dunia. Walaupun secara manusia dia harus mengalami kematian. Tetapi bukan mati untuk selama-lamanya. Tetapi hidup dan dibangkitkan dari antara orang mati.
Secara manusia tidak mau mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat menyedihkan itu. Secara manusia tidak mau Yesus mengalami sesuatu yang sangat mengerikan itu. Dia mati di atas kayu salib, dia dipaku, dia dicambuk, dan dia diludai, dan dia bahkan dianiaya dan begitu rupa. Tetapi inilah kehendak Tuhan. Untuk menyatakan kuasanya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan akhirnya maut itu dikalahkan. Iblis itu dikalahkan oleh kuasa daripada salib Kristus. Kebangkitan Kristus sudah dinyatakan penuh dengan kuasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan mengalami itu, kita pun sebagai anak Tuhan kita juga mengalami seperti itu. Karena saudara dan saya, kata firman Tuhan, bukan miliknya dunia lagi, tetapi miliknya Tuhan. Warga kerajaan kita bukan kerajaan yang ada di bumi, yang akan binasa, yang akan di dalam kekekalan yang binasa. Tetapi kerajaan kita ada di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kekekalan itu. Kalau saudara dan saya mengalami persoalan oleh karena iman Kristen, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus bahkan sudah mati. Bukan cuma mati, dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Hidup yang kekal. Dosa dikalahkan, maut dikalahkan oleh Yesus. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Secara manusia mungkin kita sakit di dalam kita mengiring Kristus. Kita hanya manusia Bapak Ibu, yang debu akan kembali kepada tanah. Habis. Tetapi roh akan kembali kepada surga. Kekekalan ada bersama dengan. Mungkin secara manusia kita menderita oleh karena Kristus. Oleh karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan di sanalah memberikan kemampuan dan kesanggupan, maka tempat yang indah itu, kemenangan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan siapkan, sediakan itu. Kita bisa nikmati, kita bisa miliki itu bersama dengan Tuhan. Ayo kita mau taat. Ayo kita mau taat. Taat. Tidak bisa ditawar-tawar. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar. Karena inilah yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Jangan sampai di akhir hidup kita kehilangan kemenangan itu. Kehilangan hidup yang kekal itu. Secara manusia mungkin sakit. Tetapi secara iman, hidup yang kekal kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Taat, disiplin, mutlak, penting buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo kita mau belajar Bapak Ibu. Saya belajar taat. Jam-jam ibadah juga mau taat. Jam-jam berdoa kita mau taat. Bukan untuk kepentingan gembala. Bukan untuk kepentingan si A, si B. Tetapi untuk kepentingan kehidupan kita. Untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Tetapi kita harus siap. Kita mau tetap taat. Kita mau tetap setia. Kita mau tetap disiplin. Mutlak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
sungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Ayo kita mau belajar taat, disiplin. Untuk kita mau datang bersama-sama. Untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga janji itu, kemenangan itu, kita akan bisa terus nikmati. Karena Bapak Ibu, setiap hari kita berjuang. Ya, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kekuatan yang boleh kita nikmati hanya bersama dengan Tuhan. Berkat yang ketiga Bapak Ibu. Prinsip yang ketiga. Ya, prinsip yang ketiga. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berkat yang ketiga, biarlah hidup kita ini tetap hidup kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada keadaan dan situasi Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan di saat kita lemah. Ya, di saat kita lemah, di saat kita mengalami siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan oleh karena Kristus, oleh karena kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini yang dialami oleh Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bahwa tanpa kuasa Tuhan, dia tidak akan pernah mampu. Begitu juga janji ini diberikan kepada saudara dan saya. Di saat kita mengalami kelemahan, kita datang kepada Tuhan. Kita gandol gusi, kita hidup kita sepenuhnya kita letakkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada Bapak. Masalah boleh ada, siapa bilang gak ada masalah? Ya. Semua mengalami masalah Bapak Ibu. Tetapi kelebihan kita memiliki Tuhan. Beda orang Kristen dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka itu ayo kita mau tetap hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita mau sepenuhnya kepada Tuhan. Alami pengalaman secara pribadi mengenal kuasa Tuhan. Mengenal kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan kita, kita akan tetap tersenyum. Kita akan tetap berdiri. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita tetap melakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Di saat kita lemah, maka aku kuat. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ayo Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Sepenuhnya hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada situasi Bapak Ibu. Tetapi biarlah situasi itu yang bisa kita kuasai di dalam kehidupan kita. Bukan kita dikuasai oleh situasi. Tetapi biarlah kita bisa menguasai situasi yang ada di sekitar lingkungan kita sebagai anak Tuhan. Menjadi garam, menjadi terang. Menjadi saksi Tuhan di sana. Kekuatan yang baru Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita.
Orang lain di sana di luaran sesuatu yang sangat membingungkan. Tetapi buat orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Ada pujian Jawa mengatakan bahwa walaupun sana situ pusing, tetapi orang percaya tetap tersenyum, tetap memuji Tuhan. Ini oleh karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ayo kita mau sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sampai kita bisa menikmati kemenangan yang datang daripada Tuhan. Saya undang tim musik, singer untuk bantu saya untuk nyanyikan pujian. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo kita bantu. Bapak Ibu nggak sulit Tuhan naik, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Walaupun waktu Tuhan yang tidak bisa kita selami, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Dia akan turun seperti fajar pagi hari. Dia akan memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan, waktu yang amin, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
kami. Ketika kami menghadapi begitu banyak persoalan dan problema dalam hidup ini, tetapi kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Tangan-Mu selalu menuntun kami. Tangan-Mu selalu membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang Engkau janjikan. Kami berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Yesus yang telah memilih kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menjadi bagian keluarga Allah yang telah dicatat nama kami dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Sampai tiba saatnya nanti kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Ketika kami tetap setia memegang iman kami kepadamu. Kami berdoa ya Bapa, biar firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sekedar kami dengar dengan telinga kami, tetapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Karena hari-hari yang kami miliki adalah hari-hari yang terakhir, hari-hari yang sudah sangat dekat dengan kedatangan-Mu Tuhan. Taruh di dalam hati kami supaya kami tetap memiliki iman, kesetiaan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah jemaat yang pagi hari ini telah diberkati dengan firman Tuhan akan melakukan firman Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Pengurapan Roh Kudus ada selalu dalam kehidupan hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan memberkati setiap telinga yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih atas pelayanan Bapak Yeremia. Biarlah Tuhan semakin pakai dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan biarlah banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang menguatkan kami, biar kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami mau persembahkan persembahan kami yang kedua. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan setiap tangan-tangan yang memberi Engkau akan memberkati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Haleluya. Amin. Kau ubah rataku jadi tanah. Jadi tarian, kau bukakan kain kabutku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Terima kasih atas Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah Tuhan balikan dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 sore. Oh enggak ada, libur. Biarlah kita saling berkunjung untuk mengucapkan selamat hari raya, menghormati sesama di lingkungan kita, mungkin ke saudara-saudara kita. Minggu kembali kita ke tempat ini untuk ibadah raya jam 6 pagi dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Minggu depan disertai
persembahan kudus dan persembahan perpuluhan. Itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian kembali berdiri. Kita pujikan El Shaddai. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang berkemenangan Tuhan. Kami percaya dengan keadaan apapun saat ini kami tidak mengeluh, tapi kami senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Ibu Yeremia yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Beliau menginginkan tempat yang baru untuk Tuhan beribadah bersama-sama dengan jemaatnya. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, juga kolektan diberkati Tuhan. Saudara kami jemaat-Mu yang sudah memberi, Tuhan juga akan berkati dengan berlimpah. Yang belum bisa memberi pun Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena beliau dalam keadaan sakit. Tuhan, Bu Tuti, Gading, Bu Madrim, juga Tuhan saudara kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh, para lansia. Tuhan, Kau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan tubuh yang sehat kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Haryanto yang saat ini di Singapura sedang mengalami operasi Tuhan. Kami percaya segala sesuatu kehendak-Mu yang terbaik untuk beliau. Biarlah Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan dokter, perawat, obat-obat yang dipakai. Oh Tuhan, di dalam tubuhnya Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berikan kedamaian untuk bangsa ini Tuhan. Kami tetap bersyukur senantiasa untuk bangsa kami. Biarlah sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan. Berkati para pemerintahan kami, oh Tuhan Kau tolong berikan hikmat akal budi yang dari surga. Terlebih TNI Polri tetap bersatu hati untuk mengamankan Indonesia. Tuhan tolong yang saat ini terkena bencana alam, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Engkau tolong semuanya Tuhan, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Terlebih GKN yang ada di Thailand, Tuhan tolong supaya semuanya Tuhan boleh terkendali, sehingga kami para Tuhan orang-orang yang mengasihi mereka, kami boleh memberikan sesuatu untuk mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan tetap menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan, Tuhan sertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, terlebih damai sukacita Allah ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan tolong kita sekalian.